Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat, kelompok 4 angkatan 30. Di sini saya akan menjelaskan resume materi mengenai komitmen mutu. Pertama, untuk nilai-nilai dasar ASN itu ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekarang saya akan membahas mengenai komitmen mutu. Komitmen adalah janji, sedangkan mutu adalah standar atau kualitas. Maka untuk komitmen mutu dapat diartikan sebagai pelaksana pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Untuk nilai-nilai dasar komitmen mutu itu tersendiri ada 4, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Untuk efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai organisasional. Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan berorientasi pada mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk menjaga komitmen mutu, dibutuhkan tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Dalam menjaga komitmen mutu dalam bekerja, dibutuhkan niat atau tujuan untuk berjanji kepada diri sendiri untuk mengedepankan kinerja yang baik untuk melayani masyarakat, serta pondasi yang kuat dan kokoh untuk selalu memberikan yang terbaik. Perumpamaan ini maksudnya adalah dalam bekerja harus dengan hati, harus mencintai pekerjaan kita terlebih dahulu, dan jika sudah mencintai pekerjaan kita, maka secara otomatis sikap komitmen mutu itu akan terbentuk dengan sendirinya, karena dengan kita melakukan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas untuk melayani masyarakat sebagai abdi negara yang profesional. Sebagai ASN pelayan publik juga diharapkan dapat memiliki peran serta prosedur dalam melayani masyarakat. Kemudian, ASN harus memiliki hubungan yang baik terhadap masyarakat sebagai objek yang dilayani, dengan cara menghormati setiap pasien yang berobat di fasilitas kesehatan. Lalu, sebagai ASN juga harus memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan dalam memecahkan masalah saat melakukan pelayanan kepada pasien. Kemudian, ada juga 5 tips dalam menjaga komitmen mutu. Yang pertama, yaitu adanya respon yang cepat, tanggap, dan tepat dalam memberikan suatu informasi dan pelayanan. Kedua, memberikan jaminan dan kepastian agar klien percaya terhadap pelayanan kita dengan cara berkomunikasi yang baik setelah melakukan pelayanan, mempunyai kompetensi sesuai profesi yang baik untuk melakukan pelayanan dengan tetap menjaga privasi klien, menerapkan 5S saat memberikan pelayanan, dan semua klien mendapatkan pelayanan yang sama dan konsisten. Yang ketiga, menjaga kelengkapan dokumen sebagai data penunjang pelayanan, terutama yang terkait privasi atau riwayat klien. Lalu, menumbuhkan rasa empati kepada klien, sehingga dengan rasa empati yang kuat, maka pelayanan dapat dilakukan dengan tulus dan ikhlas meskipun bersifat individual. Kemudian yang terakhir, memberikan pelayanan sesuai visi misi pada instansi masing-masing, sehingga instansi dapat memberikan janji yang pasti kepada klien. Selanjutnya ada juga 5 faktor penghambat komitmen mutu. Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau kebiasaan yang sudah mengakar sehingga sulit diterobos untuk adanya perubahan atau inovasi. Tidak adanya evaluasi. Tidak adanya evaluasi terkait pelayanan yang sudah diberikan, terutama evaluasi mengenai kepuasan pelanggan. Lalu faktor zona nyaman. Pemberi pelayanan biasanya sudah merasa ada di zona nyaman, sehingga seringkali enggan atau melakukan perubahan.
belum tersedianya alat ukur atau monitoring untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang sudah diberikan, serta yang terakhir, ketidakpedulian masyarakat sebagai penerima pelayanan terhadap kualitas mutu yang diterima. Sekian resume mengenai komitmen mutu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.